Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henok Yopanananto dari kelas 1 D4 Teknik Informatika D dengan NRP 31256000105. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk mengerjakan praktikum ketujuh pemrograman shell. Langsung pada pertemuan ketujuh karena dari perintahnya langsung dari ketujuh saja. Tunggu sebentar. Oke, baik. Oke, pertemuan ketujuh nomor 1, konstruksi, case, dan ESAP. Oke, yang pertama, buatlah file program 09sh dengan editor V. Lalu program, oke, langsung aja di terminal. Langsung aja, Pak. Di sini saya coba pakai Vim aja. Proc 9 09 PTSH. Terus ini pakai pasta aja, pasta exact. Oke. Susun dulu langsung ya. Oke, jadi di bahas ini menyerupai seperti menu ya. Di sini ada siapa yang aktif, ada pilihan tanggal lahir, tanggal hari ini, kalender bulan. Dari ketiga ini user disuruh milih ini 1, 2, 3 ini. Oke. Pilihan di sini adalah tempat untuk user memilih atau perintahnya. Dash n di sini gunanya supaya inputan dari user nanti satu baris dengan teks pilihan ini, karena kalau nggak di strip n itu nanti inputannya malah di bawahnya si teks pilihan, ngebuat new line gitu. Oke, case pilih ini harusnya enter. Oke, enter sini, enter. Jadi kalau semisal pilihannya satu, yaitu siapa yang aktif, maka program akan menuliskan output yang aktif saat ini, lalu akan menjalankan perintah who, yang dimana who itu adalah perintah untuk melihat user apa aja yang aktif, siapa aja yang aktif di saat yang bersamaan. Kalau yang dua, case, kalau semisal variabel pilih ini nilainya adalah 2, maka program akan menampilkan tanggal hari ini, lalu akan menjalankan perintah date untuk mengambil tanggal. Lalu yang ketiga, kalau semisal variabel pilih itu nilainya adalah 3. Oke, kalau variabelnya bernilai 3, maka program akan output menampilkan kalender bulan ini, lalu akan memanggil comment call. Oke, ini titik 2, titik komanya 2 kali untuk kayak sebagai tanda kalau udah selesai gitu ya, case-nya. Nah, ini untuk default kalau bintang. Kalau semisalnya gak dari ketiga angka ini, maka program akan menampilkan tulisan salah pilih. Ini ESAP ini untuk penutup ya, jadi diawali case, di akhiri ESAP, reverse nya gitu. Oke, bisa aja wiki. Untuk ngerun saya pakai langsung titik aja ya, titik proc 09.sh. Nah, ini siapa yang aktif. Kalau misal user klik input 1, maka sebentar, ini belum di ini. Biar ketiknya bukan yang style ya, yang benar-benar karakter, ketik 2. Oke, lagi kalau misal user input 1, maka program akan menampilkan kalimat yang aktif saat ini. Misalnya
biar bisa ini atas stream aja deh rock 09.sh. Nah, yang aktif saat ini lalu akan menjalankan perintah who. Nih, jadi yang aktif sama si usernya sih. Kalau kita manual sini who juga outputnya sama. Oke. Lalu semisal kalau kita pilih dua, yaitu tanggal hari ini maka akan output tanggal hari ini, teks hari ini, tanggal hari ini, lalu menjalankan command date. Kalau kita klik di sini juga outputnya beda detik ya, cuman hari dan tanggalnya sama. Lalu kalau semisal 3 kalender, belum salah. Sebentar. Kenapa ya? Oke, coba. Oke, itu. Kalender bulan ini, April, bla 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 bla. Ini juga. Oke. Lanjut. Program esok, jalankan program. Yang tadi. Yang tadi. Cuman kalau ini pakai yang titik slash ya. Kalau aku tadi pakai titik langsung. Oke, sekarang buat file proc10sh. proc10sh yang isinya ini lepas saja. Jadi di dalam code ini komen untuk ya sebagai informasi aja. Echo dia akan nampilkan jawab tiba-tiba jawab. Oke, jawab, dan pilihannya itu antara Y atau enggak T, antara Y atau T. Lalu read jawab. Read ini untuk mengambil input atau men-trigger supaya user memasukkan input. Lalu case in, ini untuk sebagai kayak perkondisian percakapan itu. Kalau semisalnya Y, kalau semisal nilai dari jawab ini, JWB ini adalah Y atau Y besar atau ya case sensitif, huruf kecil huruf besar dimarahin, maka variabel jawabnya akan menjadi Y. Jadi kayak ditimpa gitu, ditimpa. Yang kalau semisal usernya inputnya ya kecil, maka akan sama program akan dijadikan jadi Y kecil. Kalau semisal user inputnya ya kedua-duanya besar, maka hasil akhirnya bakal tetap jadi Y kecil gitu. Jadi supaya formatnya sama gitu. Itu untuk kondisi pertama. Ini ada ini ya, kurung tutup. Ini sebagai pemisah antara kode sama kondisi. Kalau ini kondisinya, nilai dari variabel. Kalau yang di kanannya ini kode yang dieksekusi kalau misal kondisinya ini terpenuhi, dan titik koma 2 kali ini untuk sebagai ibaratnya penutup gitu, penutup kode. Ini juga sama, ada T besar, T kecil, T besar, tidak. Konsepnya juga sama, case sensitif. Intinya kalau user jawab ya, maka variabelnya isinya Y. Kalau semisal user jawab tidak, maka variabel jawab akan bernilai T. Oke, aman ya. Atau W. Oke. Proc 10.sh. Jawab Y, T. Sama ini ya. Nanti aja. Misal kita jawabnya Y kecil. Kita coba echo. Ini karena di sini di global ya. Global, maka setelah kita ngeran shell ini, kita bisa memanggil variabelnya juga, karena otomatis juga ke create kan waktu menjalankan filenya. JWB. Nah,
DW. Sekarang coba kalau kita pencet tidak kapital semua ya, misal terus kita echo, maka akan outputnya T. Bisa. Apa benar? Kalau misal ini nggak ada handling, kalau misal O gitu, langsung keluar dari program ya, karena nggak ada handle-nya. Yes. Oke, seperti itu. Apa nih? Oke, seperti itu. Yang merupakan bentuk client dari case yang tadi 3 ya. Oke, modifikasi. Oke, ini modifikasi Mrs. C. Oke. Kayaknya bikin file baru aja ya. Rock 10 .1.sh master. Isi filenya sama. Apa tujuan dari filenya? Itu untuk menerima input user. Tapi ini agak panjang. Agak panjang. Di sini ada Y. Oh, ini udah apa? Ada ya, ini lebih panjang aja opsi pemberitahuannya, informasi. Terus program bakal minta input dari user, lalu inputannya itu dimasukkan ke dalam variabel JWB. Setelah itu masuk ke perkondisian JWB. Kalau semisal nilai dari JWB ini dalam kurung ini gini, tadi kan opsinya adalah opsi jawabannya adalah gini. Misal kalau Y itu bisa Y, bisa user, bisa di zoom. Nah, dalam kurung ini untuk mengolah gitu. Misal satu dalam kurung itu simbolnya satu karakter ya. Jadi case ini, kondisi ini bisa menerima 2 karakter antara Y biasa, Y kecil atau Y besar. Itu bisa langsung dijadiin satu kode atau satu sintaks dengan dalam kurung gini, dalam kurung siku. Nah, atau nah, ini kalau kita lihat ada 2 dalam kurung di sini. Ini berarti dia itu ngambil 2 karakter. Karena yang kita tahu tadi, kalau tadi itu pilihannya adalah ya bisa, atau ya juga bisa, ya gini juga bisa, ya besarnya juga bisa. Nah, kenapa ada 2 kurung siku? Karena kurung siku yang pertama itu buat ngesortir atau memfilter atau membaca karakter pertamanya, Y besar atau Y kecil. Kalau dari antara 2 itu benar, maka lanjut sortir selanjutnya adalah A. Kalau karakter keduanya ini A besar atau A kecil, maka dia bisa ngeran kode ini banyak. Jadi kayak gitu. Variabelnya jawab sama dengan ya, lalu output atau menampilkan Anda menjawab JWB. Jadi berarti ya. Sekarang kondisi yang kedua, T tidak. Oke, kalau dari di sini bisa lihat kalau semisal kalau yang dia tadi kan bisa sortir semua ya, antara ke 6 jawaban ini atau ke 6 opsi ini semuanya bisa masuk, bisa memenuhi kriteria untuk menjalankan kode ini. Sedangkan kalau yang tidak ini berarti yang di kondisi pertama dia tuh bakal menerima output antara T atau enggak T besar, atau juga tambahan T kecil tidak sama T besar tidak. Cuman ini aja. Ini juga sama-sama idak ya. Kalau semisal idak ini harusnya nggak masuk harusnya, makanya gitu. Cuman lanjut aja coba.
Jadi kalau misal terdeteksi jawabannya inputannya user itu adalah tidak, maka variabel jawab akan diganti, akan diisi nilai tidak, lalu akan Eko Anda menjawab jawab. Ini kenapa ya? Lalu ini default kalau semisal bukan dari kedua ini, kalau semisal filter pertama gagal, kondisi kedua juga tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke default. Kalau semisalnya default, maka jawabnya akan diisi nilai tanda tanya, maka dan akan menampilkan output jawaban Anda salah. Oke, coba Wiki. Bahasa ini sih. Kita run di sini, run rock 10 1 udah test. Backslash sih. Coba misal kita Y misalnya. Anda menjawab ya. Oke, nggak usah backslash Anda. Backslash, sorry. Nggak usah dash Anda. Ini backslash C buat apa ya? Terus dulu deh. Oke, habis itu yang N nggak usah kayaknya sih. N nggak usah dulu. Biar rapi. Oke, kita run lagi. Tadi kita coba Y dan outputnya apa jadi? Y, Anda menjawab ya. Kalau misal Y besar, Anda menjawab ya juga. Misal Y A, Y kecil A besar, menjawab ya. Oke, sekarang kita coba bagiannya tidak. Kita coba bagian tidak. Misal T, Anda menjawab tidak. Kalau misal aku tulisnya T besar, tidak. Kalau semisal T besar, tidaknya kecil, bisa. Kalau tidak semuanya kecil, tapi coba cek. Kalau T, D-nya besar, apa? Jawaban Anda salah. Kenapa salah? Karena emang masuk di sini cuman idap idap ya udah huruf kecil semua ya. Kalau mau masuk semua berarti ini di satu-satuin gini di atau coba D ini balik ya. KK. Nah, kalau semisal perkondisinya kayak gini, maka semua kemungkinan tidak itu bisa teratasi. Coba misal kita T I D A K tidak, terus misal tidak juga bisa teratasi karena udah ada perkondisinya kayak gini. Jadi ada 5 huruf dan masing-masingnya, kalau ada 5 huruf dan setiap hurufnya itu harus sesuai dengan ini. Huruf pertama harus T, huruf kedua harus I, huruf ketiga D, 4A, 5K. Boleh besar, boleh kecil, intinya kayak gitu. Oke, lanjut. Ini keluar. Oke. Udah, sekarang jalankan program 10S. Oh, itu udah. Oke, lanjut percobaan 8. Buat program file program 11.sh. 11.sh. Oke. Kalau paste. Oke. Shift E. Oh, ini untuk perulangan. Untuk perulangan. Siap. For nama. Oke. Ini sintaksnya mirip Python ya. Jadi for, nggak cuma Python sih, banyak banget. For, ini ada variable in babang bla 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 bla. Lalu do echo nama dan. Oke, jadi maksudnya for nama variable ada di dalam array. Misalnya kayak kalau di bahasa lain array ada di dalam antara Bambang, Hari, Kadir, Amir. Jadi perulangan ini itu untuk
untuk membaca semua list di sini. Jadi dari programnya bakal baca dari Bambang, Hari, Kadir, Amir ya. Nah terus supaya di dalam kode kita bisa akses nama-nama ini, kita masukin di mana? Kita masukin di nama. Jadi si Bambang saat perulangan nanti bakal dimasukin ke variabel nama, sehingga nanti di kodenya ini bakal diakses pakai variabel nama. Itu untuk perulangan pertama. Kalau perulangan 2 ya udah, berarti si Hari ini bakal dimasukin ke variabel nama, otomatis kodenya juga nanti bakal ngeluarin si Hari. Begitupun juga kalau misal perulangan ketiga si Kadir dan keempat si Angga. Prok 11 tetes Prok 11 tetes Prok 11 tetes Prok 11 aja. Prok 11 tetes Prok 11 tetes ya. Nama adalah, oh ya ini kurang dari ini. Nah petiknya ganti, ini ada stylenya. Di kode nggak perlu pakai style. Nah nama Bambang, Hari, Kadir. Jadi mengulang keempat ini, bakal empat ini, dan keempat nama ini bakal dimasukin nama, variabel nama, dan bisa diakses di kodenya. Oke. SH yang berisi konstruksi for dan wildcard. Wildcard. Kalau tahu mungkin wildcard. Oke. Copy paste dulu deh. Vim proc 12.sh saja. Ini do echo f. Oke, jadi kalau yang list tadi kan nama-nama ya, in variable in nama-nama, mana ini for variable in nama-nama. Kalau ini list dari directory yang sekarang, file yang berada di sini. To echo f, jadi dia bakal menampilkan semua file yang ada di directory ini. Oke, coba langsung proc 12.sh. Oh nggak cuma file ya, ini tes ini directory ini waktu buat aku nyoba tadi. Pokoknya semua file maupun directory apapun itu bakal ditampilin di bintang ini untuk menampilkan semua, ngambil semua yang pokoknya ada di directory. Oke. Motivasi belum biasa melakukan long list dari file yang mempunyai ekstensi lst. Oke. Vim proc 12.1sh saja for. Oke. Kalau tadi cuma bintang, sekarang ada .lst nya, berarti program bakal nyari semua file yang belakangannya atau akhiran dari namanya itu adalah ada .lst. Pokoknya akhirannya lst, depannya nggak peduli karena ada bintang itu kayak representasi apapun itu hurufnya. Yang penting akhirannya ada .lst nya. Iya betul. W. Oke. .proc 12.1sh nggak ada. Apa nggak ada ya, kan memang nggak ada nggak ada file yang belakangnya .lst. Coba kita touch a lst, kita run program lagi. Proc 12 siapa 12.sh apa belum
lah aneh. Gitu. Nah, ini minnya juga harus di pilih lagi. Itu strip panjang ya, bukan strip biasa, bukan min atau apapun itu. Nah, ini ada LSC nya tadi kan, bukan ini errornya bukan karena nggak ada list. Coba rm list. Nah, bakal muncul ls cannot access karena emang nggak ada filenya. Tapi kalau misalnya kita buat alst terus kita run program lagi, dia bakal ngelist alst. Misalnya kita buat lagi b.lst, dia juga bakal ngebaca alst. Oke. Itu berapa? Oke. Konstruksi while do done. Kalau ini perundangan for, ini sekarang while. Oke, buatlah file bla bla bla. Oke. Vim namanya rock13.sh. Oke. Di sini langsung diinisialisasi variabel pilih, nilainya langsung 1. Oke, pilih NE ini not equal. Ini juga stripnya harus strip biasa, ya, strip panjang. Ini karena kita copy dari PDF, jadi karakternya agak ngaco. If kondisi pilih, variabel pilih kalau bukan bernilai 4, maka lakukan ulangan ini. Oke. Ini kita biar rapi. Dia bakal ngeliatin menu gitu ya. Ada 4 menu. Ada yang pertama, ada siapa yang aktif, lalu yang kedua tanggal hari ini, kalender bulan ini, sama opsi untuk keluar. Kalau tadi yang di awal kan cuma 3 doang ya, kalender, siapa yang aktif, sama tanggal hari ini. Sekarang ada opsi keluar karena ini pakai while ya. Kalau tadi kan sekali jalan, ini bisa berkali-kali jalan. Itu ini backslash c kayaknya nggak perlu. C itu pilih ini untuk supaya program dapetin nilainya lalu dimasukin ke variabel pilih. Nah, ini untuk kondisi lagi, kalau pilih itu bernilai EQ itu equal, sama nilai pilih itu sama dengan 4, maka break untuk menghentikan perulangan ya, menghentikan perulangan while, terus lanjut menjalankan kondisi selanjutnya. Ini F ini untuk menutup komen if ya. Lalu clear itu masih menjawab ke dalam, dan ini untuk menutup perulangan si while. Oke. Ini prop 13 ya. Prop 13.sh. Nah ini sini ini kemudian kita pakai XSN oke. Terminal dulu. Nah, cara yang aktif. Nah, di sini nggak ngeran code ya, ngeran komen. Kalau misal kita pilih ini 321 aman aja, dia bakal lanjut terus. Kalau kita bakal 4 set, dia bakal ngebreak perulangannya tadi, langsung lanjut ke kode sebelah, yaitu langsung eksekusi echo program berlanjut di sini setelah break. Oke. Sama ada clear di sini. Kalau notice kok terminalnya clear terus, bersih, karena di sini juga ada clear. Jadi setiap usernya milih option, dia bakal ngecek dulu. Kalau misal bukan 4, maka di clear dulu, baru lanjut perulangan dari atas. Ini kalau kasih case bisa sih, cuman lama ya. Oke, 9 gitu aja. Sebentar.
webcamku nge-freeze ya. Oke, sebentar. Mohon maaf ibu, sepertinya kamera saya ada masalah, jadi mungkin sementara nggak pakai kamera dulu. Ya, lanjut. Oke, udah 10 modifikasi file dari prox 13sh bin sh. Oke, ini pas saja. Oke, ini import dulu vim proc 13sh master di while. Oke, ini while gak ada kondisi. Tadi ada kondisi. Nah, ada titik 2 di sini pastinya. Ini kita kasih densasi dulu, pilih dan break if clear dan oke. Jadi apa yang beda sih? Di sini harusnya di bawah. Oke. Ini belum. Nah, ini kodenya sama kayak tadi. Sebentar, bedanya apa? Untuk kodenya sama. Siapa yang aktif, tanggal hari ini, kalender keluar, dipilih. Oh iya, bedanya while-nya nggak pakai kondisi. Kalau tadi vim proc 13sh. Oke. Ini dia while-nya, ini pakai kondisi. Kalau selama variabel pilih nilai dari variabel pilihnya bukan 4, maka melakukan ini. Kalau yang ini nggak pakai kondisi, langsung while terus, jadi bakal ulang-ulang terus ya. Oke. Jadi kondisinya cuma bener-bener di sini nih. Nah, ini ambil dash n dan break dan echo, ini kita ganti juga. Oke, kita coba. Termatanya serapa? Ini kayaknya. Wah. Kita jalannya pro 1sh bakal sama, outputnya bakal sama, beda-beda. Cuman yang membedakan tadi, kalau yang ini dia pakai kondisi while, kalau ini dia nggak pakai kondisi, jadi bakal ngulang-ulang terus. Jadi tapi kenapa keduanya masih bisa keluar kalau pencet 4? Karena si ini, si break ini dia bakal menghentikan perulangan, jadi ini nggak kepake juga. Kalau misal udah ada kondisi ini jadi nggak kepake. Begitupun sebaliknya, kalau ada kondisinya sebenarnya nggak perlu ada ini sih, karena otomatis kalau misal pilihnya 4, variable pilih 4 terus udah sampai dan kan, balik lagi atas dicek sama while-nya, oh variable pilih ternyata udah angka 4, udah langsung otomatis dari sini. Mana? Itu bedanya, sama-sama bisa. Soalnya udah kayak double apa? Pengecekan aja sih. Double pengecekan nih, cuman satu aja pengecekannya. Ini kalau bisa. Ada. Nggak usah. Sudah aja. Oke, seperti itu. Lanjut gimana? 14sh nya berisi instruksi dummy. Instruksi dummy. Oke, langsung aja pakai paste. Oh, ini gitu. Vim proc 14 .sh sh paste save. Kita ubah ininya and storage A. Oke, nanti nilainya yang bakal dimasukin ke A. Ada kondisi di sini, kalau misal A GT itu selalu greater than ya. Jadi kalau misalnya nilai A lebih besar dari 100, maka echo ambilkan input lebih dari 10, lebih dari 100. Sebaliknya, kalau semisal
bukan lebih dari 100, maka menampilkan input kurang dari sama dengan 100. Oke, coba kita prop 14.sh masukkan nilai SH56, input kurang dari sama dengan 10 ya, karena bukan lebih dari 100 ya. Coba kalau 100 masih kurang dari lebih dari 100 karena harusnya lebih dari 100, greater than 100 kan. Berarti kalau mau eksekusi kode ini berarti harus nilainya di atas 100. Bisa 101 ini bisa nggak ya? Nah, pasti 100 itu bisa. Kalau desimal bisa nggak ya? Harus integer ya, begitu pokoknya. Dia ngecek angkanya itu lebih dari 100 apa bukan. Oke, percobaan 11 terakhir. Nano fungsi SH. Fungsi. Oke, udah masuk fungsi. Oke. Vim fungsi SH. Kasih semuanya. Shift I. Nah, ini untuk mengatasi fungsi. Jadi ada kayak nama fungsinya, terus ada dalam kurung di sini. Ada kurung awalnya perlu indensasi. Kasih indensasi aja. Oke. Seperti gini. Anar 9.000, Eko sebelum fungsi bla bla bla. Oke. Jadi ada fungsinya, belum ada apa-apanya. Langsung ke sini, honor sampai 2000 dia bakal deklarasi variabel namanya honor. Eko dia bakal ambil sebelum fungsi ini buat membandingkan ya. Fungsi honor itu nilainya segini. Set tampilin 2000 berarti nanti angkanya. Terus dipanggilin fungsi. Nah, ya lokal honor. Nah, bedanya yang lokal sama yang biasa itu kalau misal lokal itu cuman ya udah di fungsi-fungsi itu aja, dia nggak bakalan bisa diakses sama variabel di luar. Misal ini kan lokal honor ya, isinya 10.000 ya, berarti 10.000 ini cuma berfungsi di dalam fungsi ini aja. Kalau misal dia balik lagi ke main function, fungsi utama, dia kan dipanggil sini. Nah, dia itu bakal balik lagi ke global variable, jadi bukan 10.000. Tapi dalam fungsi ditampilin dulu ya. Oke, langsung aja coba deh. Oke, kita prop berapa? 14. 15. Oh, sorry. Fungsi.sh. Nah, ini. Sebelum fungsi 2000, benar ya? Ini kan di sini. Di set dulu honor sama 2000. Sebelum fungsi honor sama 2000, benar. 2000. Nah, terus dipanggilin fungsi f. Dia setelah ini dipanggil fungsi f ya. Terus yang fungsi f ini output dari sini. Udah masuk ya. Nah, di sini kan di set lokal honor sama 10.000. Di sini ditampilkan honor sama 10.000, benar? Fungsi f honor 10.000, benar. Ya, terus udah kan ini udah selesai, return 1, balik lagi ke sini. Di sini terus dia yang tampilkan sesudah fungsi. Nah, ini sudah fungsi. Lalu echo nilai balik adalah nilai balik ini untuk ngecek sih ya, komen sebelumnya itu berhasil atau enggak. Nilai balik adalah 0. Seingatku 0 itu adalah berhasil ya. Kalau 1 itu error. Jadi nilai balik adalah berhasil. Nah, di sini dicetak lagi nih. Honor sama dengan honor. Nah, ini dia balik 2000. Bukan 10.000 walaupun tadi di set di function 10.000. Kenapa? Karena ini tuh lokal, cuman bisa diakses di sini aja. Kalau dia balik ke main function, dia bakal ketemu si variabel global itu tadi. Jadi tetap 2000 baliknya. Baik. Oke.
kita beda deh. Nah, oke. Nah, kan sekarang oke, ini yang terakhir. Modifikasi jadi modifikasi terminal. Oke, kita buat yang dekatnya aja. Vim funks si1 sh. Nah, di sini bedanya nih. Ini fungsinya coba buat deh. Ini kita kasih. Nah, di sini bedanya variable under di sini itu enggak di lokal, otomatis berarti variable global. Pokoknya bukan variable lokal yang cuman hinggap di fungsi itu aja, tapi bisa di ibaratnya di ekspor gitu, bisa. Under 2000 tuh fungsi dia bakal nampilin di sini aja. Langsung run aja si1. Nah, sebelum fungsi 2000 sebelum fungsi kan. Nah, terus dia manggil kan fungsi 1 dipanggil, disetnya di sini nggak pakai lokal ya, ini langsung variabel langsung under sama 10.000. Tunggu sebentar, ini fungsi echo harusnya di bawah. Nah, sekarang ada yang aneh. Nah, coba run lagi. Sampai mana tadi? Sini ya, under F1. Nah, di dalam fungsi dipanggil under, terus echo menampilkan ini dari fungsi 1, terus under bakal di print. Sudah fungsi 1, nah ini nih under 10.000 kan, di dalam fungsi 10.000. Oke, balik lagi reman 1 bakal balik sini, echo sudah fungsi nih, sudah fungsi ya. Fungsi nilai balik adalah nanti kondisi set 0 berarti berhasil. Atau berhasil apa? Echo under sama dengan set 10.000. Oh tadi 2000, tapi sekarang 10.000. Kenapa? Karena variable hunter di sini itu sama kayak gini. Jadi awalnya si hunter ini di set 2000, di dalam function di set jadi 1000, sehingga waktu balik ke fungsi utama si hunter ini bukan lagi 2000 tapi 10.000 gitu, karena variabelnya sama-sama variabel global, ini bukan lokal gitu. Oke. Ya udah, sekarang bisa latihan. Mungkin latihan saya coba stop dulu ya, saya mau coba ini kamera itu, tunggu sebentar.